Disinilah dulu di mana saya harus belajar dunia baru di unit transfusi darah Bekasi, di mana saya ditugaskan mengikuti dalam pelatihan rekrutmen donor darah. Setelah pelatihan, inilah aktivitas saya. Saya mengenal dunia baru di luar keilmuan saya sebagai teknik transfusi darah. Di rekrutmen, saya banyak bertemu masyarakat, berinteraksi, melaksanakan sosialisasi di mana hal ini merupakan dunia baru buat kehidupan saya. Yang tadinya saya sebagai teknisi laboratorium, kemudian saya harus keluar dari lab dan harus berada di lapangan bersama tim. Belajar hal-hal baru, bagaimana melayani dan bertemu langsung dengan masyarakat yang akan mendonorkan darahnya kepada unit transfusi darah PMI Kota Bekasi untuk melaksanakan kegiatan secara kontinu dan kesinambungan. Kegiatan ini saya jalani dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal yang baru buat saya dari seorang teknis lab menjadi petugas lapangan. Akan tetapi, lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan dengan hal itu. Sebagai penanggung jawab, tim saya pun harus siap bersedia untuk terjun langsung untuk melakukan pekerjaan teknis. Di mana pekerjaan teknis itu dilakukan apabila pada saat kegiatan kami kekurangan tim. Saat itu saya sebagai penanggung jawab di bagian pelestarian donor darah sukarela. Ini saya sekarang semenjak dipindahkan dari bagian P22S rekrutmen, saya kembali ke habitat saya yaitu ada di laboratorium kembali. Perubahan-perubahan kebiasaan yang tadinya saya di P2S selama 4 tahun tidak terkena shift, namun sekarang saya kembali ke 3 shift lagi. Perlu waktu memang untuk menyesuaikan itu. Bekerja di bagian lab memang berubah seperti saya di lapangan, karena lapangan saya akan bertemu langsung dengan orang yang memberikan darah, sehingga saya akan memberikan pelayanan, harus menyiapkan perlengkapan, harus memberikan sebuah kepastian jadwal di mana bisa dilakukan acara donor darah. Sekarang di lab saya melayani masyarakat yang membutuhkan darah, di mana disinilah kualitas pekerjaan melayani dipertaruhkan. Melayani di sini di bagian lab ini saya harus menjamin bahwasannya produk yang dikeluarkan dan distribusikan produk yang berkualitas dan sehat. Memastikan setiap produk yang dikeluarkan sudah melalui tahapan-tahapan yang menjadi standar dalam layanan transfusi darah, sehingga saya dengan yakin bahwa produk yang saya distribusikan adalah produk yang bisa dipertanggungjawabkan. SOP dalam hal pekerjaan benar-benar harus dipastikan, dijalankan sehingga bisa menjamin kualitas mutu dari produk yang didistribusikan. Controlling, monitoring di setiap pekerjaan yang saya lakukan disesuaikan dengan catatan dan pelaporan yang sudah ada di unit transfusi darah PMI Kota Bekasi, sehingga untuk melakukan pemantauan akan lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan. Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi saya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya pengaruh era globalisasi dalam dunia pendidikan sehingga semua digantungkan dengan teknologi. Seperti contohnya Zoom Meeting. Sehingga dengan perkembangan ini dapat menuntut saya untuk belajar dan menguasai hal-hal baru. Saya sangat mengakui bahwa diri saya kadang kesusahan dan tertinggal dalam mengikuti era teknologi sekarang. Saya kadang selalu meminta bantuan untuk dibimbing oleh adik-adik dan rekan kerja di tempat saya bekerja. Sehingga untuk saat ini telah mengalami banyak perubahan dalam menggunakan teknologi. Dari yang awalnya vakum yang dapat dikatakan tidak mengetahui apa-apa soal kemajuan teknologi, yang hingga saat ini saya telah mengetahui sedikit demi sedikit mengenai kemajuan teknologi tersebut. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan mengenai faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi saya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukni dari kelas RPL. Sejak SMP kebetulan saya bersekolah di pesantren. Lama tinggal di pesantren membuat saya harus hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Selain itu, saya juga menjadi senang untuk mengikuti kajian-kajian maupun kegiatan di hari besar Islam. Tidak lupa juga teman-teman dan lingkungan yang menjadikan saya termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Terima kasih.